Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Herunisa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji Kruskal-Wallis. Adapun outline yang akan kita bahas pada sesi ini yaitu pengertian, syarat atau asumsi uji, penetapan hipotesis, rumus uji, dasar pengambilan keputusan, uji lanjutan, contoh kasus dan praktikumnya menggunakan SPSS, dan yang terakhir yaitu tabel penyajian dan interpretasi. Yang pertama yaitu pengertian. Uji Kruskal-Wallis merupakan uji dari metode non-parametrik yang menguji perbedaan pada lebih dari dua kelompok pada sampel independen. Uji Kruskal-Wallis ini merupakan uji alternatif dari uji ANOVA satu arah apabila asumsi normalitasnya dari populasi yang diteliti tidak terpenuhi. Uji Kruskal-Wallis ini juga merupakan pengembangan dari uji Mann-Whitney di mana variabel yang digunakan pada uji ini lebih dari dua variabel. Adapun syarat atau asumsi uji Kruskal-Wallis, yang pertama yaitu sampel merupakan data independen, sampel ditarik dari populasi secara acak, skala data minimal dalam bentuk ordinal, variabel independen, berskala kategorik dengan lebih dari dua kategori, dan yang terakhir yaitu variabel dependen, berskala numerik yaitu berupa interval atau rasio, atau berskala ordinal. Adapun penetapan hipotesisnya, untuk H0 itu tidak ada perbedaan variabel dependen di antara ketiga sampel independen. Sedangkan untuk HA atau hipotesis alternatif itu berupa terdapat perbedaan variabel dependen di antara ketiga sampel independen. Adapun rumus uji Kruskal-Wallis ini dapat dilihat pada layar. Dan selanjutnya itu dasar pengambilan keputusan terhadap hipotesis. Ini ada dua opsi dalam pengambilan dasar pengambilan keputusannya. Yang pertama itu bisa menggunakan perbandingan nilai uji Kruskal-Wallis dengan nilai kritis chi-kuadrat. Opsi yang pertama ini bisa digunakan jika menggunakan manual atau dengan berdasarkan perhitungan. Itu bila nilai H kecil dari X pangkat 2 kritis atau nilai kritis chi-kuadrat, itu keputusan ujinya H0 diterima. Sedangkan jika nilai H besar dari X kuadrat kritis atau nilai kritis chi-kuadrat, itu H0 ditolak. Sedangkan untuk option yang kedua bisa menggunakan perbandingan nilai signifikansi atau asymptomatic sig dengan nilai alfa. Itu jika nilai asymptomatic sig-nya besar dari alfa, itu keputusan ujinya H0 diterima. Sedangkan jika nilai asymptomatic sig-nya kecil dari alfa, itu keputusan ujinya H0 ditolak. Adapun uji lanjutan ini merupakan uji post hoc. Itu dilakukan apabila hasil keputusan ujinya itu dengan menerima HA atau hipotesis alternatif, yang artinya ada perbedaan variabel dependen di antara ketiga variabel independen. Adapun uji post hoc setelah uji Kruskal-Wallis ini, salah satunya itu menggunakan uji Mann-Whitney U-test. Dengan uji tersebut, kita bisa menilai antar kategori apakah ada yang memiliki perbedaan signifikan. Adapun contoh kasus yang diangkat pada sesi ini yaitu seorang peneliti ingin meneliti mengenai apakah ada perbedaan kadar hemoglobin pada ibu hamil berdasarkan perilaku pola makan sehatnya dengan nilai alfa sebesar 5%. Adapun kategori pada perilaku pola makan sehat yaitu selalu, jarang, dan tidak pernah. Selanjutnya menggunakan praktikum dengan aplikasi SPSS. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke praktikumnya menggunakan aplikasi SPSS. Di sini sudah ada 30 sampel atau 30 responden dengan masing-masing kategori itu berjumlah 10 responden per kategori. Itu langsung saja pertama pakai analyze, kemudian non-parametric test, independent sample. Ini kita yang objektif biarkan saja, yang kita menuju ke field. Ini field kadar hemoglobinnya ini kita masukkan ke kotak test field, dan yang groups ini kita masukkan ke grup kebiasaan pola makan sehat pada ibu hamil.
Selanjutnya pada setting, ini kita customize, setelah itu centang pada Kruskal-Wallis One Way ANOVA yang case sample, lalu run. Maka selanjutnya akan terlihat bahwa ini hasil dari analisis tersebut itu berupa nilai signifikannya itu sebesar 0,868, yang keputusan ujinya itu retain the null hypothesis, itu artinya H0 diterima. Berikut merupakan tabel saji berdasarkan hasil dari uji analisis Kruskal-Wallis terhadap perbedaan kadar Hb pada ibu hamil pada masing-masing kelompok perilaku pola makan sehat. Pada tabel sebelumnya didapatkan bahwa nilai p-value itu sebesar 0,868, yang artinya bahwa berdasarkan hasil analisis Kruskal-Wallis terhadap perbedaan kadar Hb ibu hamil pada masing-masing kelompok perilaku pola makan sehat didapatkan nilai p-value sebesar 0,868. Nilai tersebut lebih dari nilai alfa yang itu sebesar 0,05, yang artinya hasil keputusan uji berupa H0 diterima. Artinya tidak ada perbedaan rata-rata kadar Hb ibu hamil pada masing-masing kelompok perilaku pola makan sehat. Adapun rata-rata pada masing-masing kelompok tersebut antara lain untuk rata-rata kadar Hb ibu hamil pada kelompok yang selalu makan pola yang sehat itu sebesar 9,32 gram per desiliter. Untuk rata-rata kadar Hb ibu hamil pada kelompok yang jarang makan dengan pola yang sehat itu sebesar 9,57 gram per desiliter. Dan untuk rata-rata kadar Hb ibu hamil pada kelompok yang tidak pernah makan dengan pola yang sehat itu sebesar 9,44 gram per desiliter. Itulah hasil dari sesi penyampaian materi tentang uji Kruskal-Wallis. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.